Hai, apa kabar saudaraku? Semoga sehat sejahtera selalu semuanya. Di video ini saya akan membahas informasi penting tentang upgrade cryptocurrency dan P-Network News. Silahkan simak tanpa skip. Terbaru Crypto News dan P-Network. Pembaruan kripto. Merayakan II Day menjelang Open Network. Menuju awal yang baru. II Day 2024 menandai tonggak penting bagi P-Network. Ini adalah II Day terakhir sebelum kami meluncurkan Open Network. Sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam ketentuan Open Network pada bulan Desember tahun 2023. Jalan kita menuju Open Network bergantung pada upaya kolektif seluruh komunitas Pi, termasuk tim inti, pengembang komunitas, dan semua pionir. Berkat kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas, kita telah membuat kemajuan besar dan berada di jalur yang benar. Oleh karena itu, untuk perayaan II Day hari ini, kami akan berbagi pembaruan mengenai kemajuan yang dicapai dalam kondisi jaringan terbuka. Meninjau pembaruan dan rilis produk sejak hari Pi tanggal 14 Maret tahun 2024 memperkenalkan rilis baru yang disajikan hari ini di bagian produk yang sesuai dan pembaruan teknologi. Melihat sekilas inisiatif berikutnya yang akan memajukan jaringan menuju tujuan jaringan terbuka kami. Dan memulai acara komunitas untuk merayakannya. Tantangan jaringan terbuka II Day yang baru. Namun pertama-tama, kami sangat gembira mengumumkan bahwa komunitas pionir kini telah mencapai lebih dari 60 juta pionir yang terlibat. Buka kondisi dan status jaringan. Hari ini, kami mendapatkan informasi terbaru mengenai kemajuan 3 kondisi utama kami untuk jaringan terbuka. Selesaikan pekerjaan persiapan jaringan terbuka apapun dalam teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi konsisten P-Network. Tim inti terus berupaya mencapai tujuan ini. Sebagian besar pengumuman ini, di bagian selanjutnya, akan didedikasikan untuk kemajuan yang telah dicapai dan beberapa inisiatif mendatang di berbagai bidang proyek yang bergerak menuju Open Network. Memenuhi tujuan KYC jaringan, migrasi, dan pembuatan utilitas. Saat menetapkan lini waktu, kami menetapkan 3 tujuan yang terutama didorong oleh upaya komunitas. Pertama, 15 juta pelopor yang telah melakukan KYC. Saat ini, kami telah memiliki lebih dari 12 juta pelopor yang telah melakukan KYC, naik dari 9,45 juta pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Banyak kasus khusus KYC yang telah dibuka blokirnya untuk memfasilitasi peningkatan ini, dan percepatan diharapkan dengan lebih banyak perubahan dan inisiatif mobilisasi masyarakat. Kedua, migrasikan 10 juta pionir ke Mainnet. Saat ini kami memiliki 5,79 juta pionir di Mainnet, dibandingkan dengan 4,5 juta pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Kami telah membuat dan akan terus membuat perubahan yang akan mempercepat migrasi Mainnet. Teruskan membaca untuk detailnya di postingan ini. Ketiga, 100 aplikasi Pi yang 1 ada di Mainnet atau siap untuk Mainnet. 2. Mematuhi kebijakan platform Pi. 3. Memecahkan kebutuhan nyata dan membawa manfaat ke ekosistem Pi. Dan 4. Merupakan aplikasi yang berbeda. Kini kami memiliki lebih dari 70 aplikasi Pi Mainnet atau siap Mainnet yang memenuhi kriteria ini. Naik dari 50 pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Tidak ada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Kami mengendalikan tanggal peluncuran Open Network. Hal itu memungkinkan kami menghindari peluncuran pada saat faktor global dapat membahayakan ekosistem kripto dan bisnis tradisional. Meskipun kami tidak mengantisipasi adanya peristiwa seperti itu saat ini, kami juga tidak akan mengabaikannya. Kami akan berupaya memastikan peluncuran kami tepat waktu untuk hasil terbaik bagi jaringan. Itulah ringkasannya. Berikut detailnya. Kemajuan teknologi dan produk menuju jaringan terbuka. Sejak pengumuman P-Day, tim inti terus berfokus pada peningkatan persiapan Open Network, termasuk prioritas utama KYC, migrasi Mainnet, Node, dan inisiatif lain seperti pertumbuhan dan penguncian pasca migrasi. Upaya untuk membangun utilitas dan komunitas yang kuat melalui koneksi pionir, fitur sosial, dan acara komunitas juga terus berlanjut. Hal ini sejalan dengan tujuan Enclosed Network untuk mencapai jumlah kritis pionir yang terverifikasi di Mainnet, menyelesaikan persiapan Open Network,
dan mendiversifikasi utilitas mata uang kripto Pi. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut, dan ikuti pembaruan baru yang tersedia untuk Anda. Seperti biasa, pembaruan teknologi dan produk ini berfokus pada fitur dan item pekerjaan yang terlihat relevan dan menarik bagi pionir, menghilangkan banyak pekerjaan di backend namun tetap penting. Informasi KYC. Tim inti telah mengembangkan beberapa metode untuk membantu pionir lulus KYC di berbagai titik dalam proses aplikasi, validasi, dan persetujuan. Rilis baru. Minggu ini, kami merilis fitur baru untuk membuka blokir banyak pionir dalam proses KYC. Persyaratan perubahan kata sandi ditambahkan dalam daftar periksa mainnet untuk beberapa pionir. Setelah selesai mereka akan memastikan akun mereka aman sebelum melanjutkan KYC. Dan hari ini, kami memperkenalkan fungsi banding baru, yang untuk pertama kalinya memungkinkan pionir untuk mengajukan banding atas beberapa keputusan penolakan KYC dan mengajukan kasus mereka untuk opini kedua jika mereka tidak setuju dengan penilaian validator. Sejak P-Day, kami telah merilis sejumlah fitur dan penyempurnaan KYC untuk mengatasi aplikasi yang macet dan membantu memajukannya ke tahap KYC berikutnya. Seperti menambahkan sudut muka kiri dan kanan yang menangkap pemeriksaan keaktifan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam pemeriksaan keaktifan. Dan sejumlah pemeriksaan keaktifan untuk kasus yang berlaku, termasuk yang berstatus KYC sementara yang akan membantu mereka maju ke tahap berikutnya. Lebih dari 1,78 juta pionir telah menyelesaikan setidaknya satu pemeriksaan keaktifan selama peluncuran bertahap selama 2 bulan terakhir. Kemampuan pengiriman ulang ditawarkan ke banyak kasus yang mana pengiriman ulang akan membantu dalam membuka blokirnya. Instruksi yang lebih jelas tentang tindakan selanjutnya yang harus diambil di seluruh aplikasi KYC dan daftar periksa mainnet diberikan kepada orang-orang yang mengalami kendala dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami juga meluncurkan berbagai perbaikan dan penyempurnaan selama Q2 yang mengatasi kendala untuk berbagai kasus macet karena kolom yang hilang, pengaburan gambar, kegagalan konversi video, ekstraksi wajah, pemrosesan bagian belakang beberapa dokumen ID, pemilihan jenis ID dan kesalahan pengunggahan ID, serta proses teknis latar belakang lainnya. Antarmuka dan pengalaman pengguna telah ditingkatkan di seluruh proses KYC guna membantu memandu para pionir dalam melengkapi aplikasi mereka secara akurat. Dengan terjemahan yang kini tersedia di seluruh proses KYC, petunjuk yang ditingkatkan baik bagi pionir maupun validator guna memperlancar proses. Umpan balik yang lebih informatif terhadap entry yang salah, yang semuanya membantu mencegah kasus macet di masa mendatang serta mengurangi kemungkinan diblokir untuk aplikasi. Untuk memfasilitasi validasi KYC yang lebih cepat dan akurat, kami telah merilis berbagai peningkatan untuk membantu validator, termasuk peningkatan algoritma dan alasan penolakan yang lebih halus dan praktis berdasarkan analisis data. Untuk pekerjaan selanjutnya, kami berupaya menganalisis data dari seluruh fitur keaktifan secara keseluruhan untuk meningkatkan akurasi verifikasi keaktifan. Hal ini juga akan membantu menginformasikan proses evaluasi yang menentukan apakah KYC tentatif dapat bertransisi ke status KYC sepenuhnya, membuka blokir permohonan tersebut untuk melanjutkan setelahnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang PKYC dan pentingnya bagi pionir dan jaringan terbuka, lihat sumber daya berikut. Hari Pi 2024. Apa itu PKYC? Tanya jawab umum KYC. Jaringan terbuka. Migrasi jaringan utama. Kami terus menyempurnakan pembaruan terkini yang secara drastis meningkatkan kecepatan migrasi internet MA. Pembaruan ini, yang merupakan hasil dari pengujian yang cermat, optimalisasi teknis, dan banyak revisi, telah meningkatkan efisiensi dan kapasitas proses migrasi secara keseluruhan, sehingga memungkinkan kecepatan migrasi hingga 2 kali lipat. Peningkatan ini memungkinkan komunitas memanfaatkan kecepatan migrasi yang lebih cepat, dan memungkinkan kami melakukan peningkatan berkelanjutan. Lebih banyak perubahan untuk mempercepat proses migrasi sedang direncanakan dan dikerjakan untuk dirilis pada Q3. Pengoptimalan daftar periksa mainnet membantu memfasilitasi tingkat penyelesaian yang lebih tinggi, dan mendorong migrasi jaringan ke mainnet. Semua langkah yang bergantung pada pionir telah dikelompokkan lebih awal dalam daftar untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar,
mengurangi jeda antara persetujuan dan tindakan pionir. Artinya, setelah pionir lolos KYC, mereka secara otomatis akan ditambahkan ke antrean migrasi. Selain peningkatan lebih lanjut pada kecepatan migrasi di Q3, kami berencana menerapkan notifikasi untuk pionir setelah mereka berhasil bermigrasi ke mainnet dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini akan terus memberikan informasi kepada pionir mengenai status migrasi mereka dan mendorong mereka untuk mulai terlibat dalam aktivitas utilitas di mainnet, sehingga berkontribusi terhadap tujuan jaringan terbuka lainnya. Rilis baru, penguncian on-chain. Mulai minggu ini, pionir yang berhasil bermigrasi ke mainnet dapat secara sukarela membuat lockup baru di blockchain. Fitur ini menjawab kebutuhan pionir untuk membuat lockup setelah bermigrasi, dan memungkinkan pionir yang bermigrasi untuk menggunakan Pi mereka yang dimigrasi untuk imbalan penambangan lockup jika mereka mau. Membuat lockup baru untuk Pi yang dimigrasi mainnet di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah lockup yang sama yang dirinci dalam White Paper 2021, yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil serta memberi insentif pada keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Pengenalan lebih rinci tentang fitur ini akan hadir dalam pengumuman mendatang. Simpul, untuk mempersiapkan node bagi Open Network, kami telah merilis pembaruan versi node dari 0.4.9 ke 0.4.11 yang menyempurnakan analitik node, menstandardisasi aplikasi node di seluruh wilayah geografis, dan selanjutnya meletakkan dasar bagi pengembangan mendatang dalam pemilihan dan desentralisasi node. Kami juga merencanakan mekanisme bagi node untuk mendukung peralihan antara blockchain testnet dan mainnet. Dengan lebih dari 200.000 node di Pi testnet yang menunggu transisi ke mainnet, node Pi memiliki potensi besar untuk komputasi terdesentralisasi berskala besar. Pelajari lebih lanjut tentang pembaruan terkini. Platform Pinet. Pekerjaan utama Pi platform di Q2 difokuskan pada pembuatan dan penerapan Pi Network, dengan pekerjaan tambahan yang diselesaikan pada Pinet dan Developer Tools. Pekerjaan tersebut penting bagi ekosistem Pi dan mencapai tujuan Open Network dalam pembuatan utilitas. Jaringan iklan Pi adalah komponen baru dari platform Pi, dan utilitas tingkat platform, yang memfasilitasi pengembang komunitas untuk menambahkan iklan yang pada akhirnya akan ditransaksikan dalam mata uang kripto Pi ke dalam aplikasi Pi mereka, dan membantu aplikasi tersebut menjadi lebih berkelanjutan. Jaringan iklan Pi diluncurkan di Verisign Forum awal tahun ini sebagai bagian dari pengujian fitur ini. Fitur-fitur baru dikembangkan yang memungkinkan pengembang aplikasi Pi komunitas untuk mulai menggunakan platform dan dibayar untuk iklan yang mereka tampilkan kepada pionir. Ada sejumlah aplikasi Pi komunitas awal yang bersiap untuk mengintegrasikan fitur platform baru ini, dan peluncuran yang lebih besar akan segera menyusul. Baca selengkapnya tentang utilitas tingkat platform dan jaringan iklan Pi untuk desain dan rencana. Pinet mengalami peningkatan adopsi di antara aplikasi Pi komunitas, yang membuat lebih banyak konten dan utilitas jaringan Pi tersedia untuk ekosistem Web3 dan FF yang lebih luas. Pinet juga mengalami peningkatan dan perbaikan bug sepanjang Q2, yang paling menonjol, migrasi domain aplikasi Pi ke pinet.com. Yang menyediakan pengalaman pengguna terpadu ekosistem Pi di seluruh peramban Pi dan peramban lain melalui Pinet. Geolokasi diaktifkan untuk aplikasi Pi, yang memungkinkan pengembang meminta izin kepada pionir dan membagikan lokasi perangkat mereka di dalam peramban Pi. Saat ini fitur ini hanya tersedia untuk perangkat non-Android, dengan peluncuran ke perangkat Android yang direncanakan dalam waktu dekat. Fitur yang banyak diminta oleh pengembang aplikasi Pi ini meningkatkan fungsionalitas peramban Pi dan memfasilitasi pengembangan dan layanan aplikasi Pi yang memerlukan informasi lokasi, seperti aplikasi perdagangan lokal, dan akan meningkatkan utilitas Pi dalam bisnis berbasis lokasi. Pembuatan dompet pengembang telah dimulai dan pengembang mulai menerima dompet pengirim dan penerima yang sebelumnya mereka ajukan. Hal ini akan membantu mengamankan ekosistem dan melindungi pengembang serta pionir dengan peningkatan keamanan Pi yang dimiliki oleh aplikasi Pi. Baca selengkapnya tentang dompet ini dan bagaimana dompet ini membantu pengembang dan ekosistem. Inkubator Aplikasi Pi. Program Inkubator Aplikasi Pi Perdana. Sebuah program intensif selama 12 minggu yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan aplikasi Pi komunitas. Berakhir pada bulan Juni tahun 2024.
Program yang berjalan sepanjang Q2 ini dirancang untuk membantu aplikasi Pi komunitas mendapatkan dukungan dan sumber daya diperlukan untuk meningkatkan dan untuk membantu kemajuan menuju tujuan kami yaitu 100 aplikasi mainnet. Kelompok pertama yang terdiri dari 5 aplikasi Pi komunitas, Connect Social, Picket Place, The Pi Togo, World of Pi Championships, dan Pilot, menerima bimbingan produk dan desain beserta hibah uang bulanan. Tim komunitas yang berpartisipasi membuat peningkatan yang luar biasa. Dan tim inti Pi akan mengambil pembelajaran dari kelompok pertama untuk memperbarui program dan meluncurkan kelompok kedua akhir tahun ini. Rilis baru. Profil sosial Pi. Sistem profil sosial awal dirilis hari ini di Pi Network. Pi bukan hanya mata uang kripto tetapi juga jejaring sosial. Kami telah menjadi jaringan sosial selama beberapa tahun terakhir tanpa sistem profil karena alasan strategis seperti memprioritaskan keberadaan orang-orang nyata dalam jaringan. Setelah mencapai jutaan jaringan, kita sudah saatnya memiliki profil. Profil sosial Pi dibangun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pionir untuk memiliki halaman profil untuk berinteraksi dengan pionir lain dan media sosial eksternal, tetapi juga untuk menjadi fitur platform yang dapat diintegrasikan ke dalam berbagai bagian ekosistem seperti Pi yang berbeda, aplikasi dan program yang memerlukan profil. Fitur ini kini memungkinkan para pionir untuk mempersonalisasi profil mereka dengan detail seperti gambar profil, forum perapian, dan kemampuan untuk berteman dan mengikuti sesama pionir. Tujuan dari profil sosial adalah agar para pionir dapat membangun pengalaman interaktif mereka sendiri dalam jaringan dan membangun serta menjembatani pengaruh di dalam dan luar jaringan Pi. Fitur ini pada akhirnya akan terintegrasi dengan lancar di seluruh ekosistem Pi, seperti mengaktifkan fitur tersebut sebagai sumber daya pengembang. Sistem profil sosial terpadu dari jaringan tersebut akan membantu ekosistem menjadi lebih saling terhubung yang dapat meningkatkan utilitas yang ada dan memunculkan utilitas baru, serta membantu jaringan untuk lebih tumbuh dan berkembang. Forum Perapian. Festival seni reguler telah diluncurkan dengan media seni yang tidak terbatas pada desain visual dan grafis. Festival seni pada bulan Mei dan Juni difokuskan pada fotografi dan musik, masing-masing, dengan partisipasi yang luar biasa untuk masing-masing dan juga memperkaya pengalaman pionir dengan konten yang lebih menarik di feed baru pada layar beranda aplikasi dan juga di Fireside Forum. Saat festival semacam itu diadakan di Fireside Forum, banyak perbaikan yang dilakukan pada aplikasi, seperti peningkatan algoritma yang memilih postingan untuk feed aplikasi utama. Kami terus meningkatkan moderasi terdesentralisasi di Fireside Forum setelah mendapat masukan dari pionir dan moderator, sehingga semua orang dapat menikmati pengalaman sosial yang sepenuhnya terdesentralisasi di mana Anda dapat memilih dan memoderasi konten berdasarkan pedoman komunitas. Inisiatif mendatang penting untuk jaringan terbuka. Berlakukan masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan. Sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi dalam White Paper 2021, masa tenggang KYC selama 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan diperlukan untuk menyiapkan jaringan bagi Open Network. Sebagai bagian dari persiapan untuk Open Network, kami akan memberlakukan masa tenggang KYC selama 6 bulan dan jendela bergulir 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 dengan spesifikasi mengenai desain untuk mengakomodasi kasus-kasus khusus berupa penundaan yang disebabkan oleh sistem dan persyaratan pengajuan aplikasi KYC awal dalam 3 bulan pertama dan pencapaian status KYC penuh serta migrasi dalam waktu 6 bulan. Sudah waktunya untuk memberlakukan masa tenggang dan jendela bergulir ini. Karena jaringan harus beralih ke jaringan terbuka pada tahun 2024. Dan karena proses KYC dan migrasi untuk sebagian besar jaringan sudah berfungsi. Dan dengan fleksibilitas tambahan yang dibangun dalam desain untuk mengakomodasi orang-orang yang terjebak karena sistem dalam proses ini. Pemberlakuan ini hanya akan memberikan hasil positif dalam kecepatan kami dalam mencapai KYC dan tujuan migrasi untuk jaringan terbuka. Menerapkan masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela bergulir dalam praktik akan menciptakan keseimbangan antara memberi pionir waktu yang cukup untuk lulus KYC dan bermigrasi sekaligus menciptakan urgensi yang cukup bagi orang untuk lulus KYC yang akan mempercepat kemajuan kita dalam kondisi open network dan juga akan membantu pionir mendapatkan lebih banyak bonus referral dan security circle yang diverifikasi dan dimigrasikan.
Ini juga akan mencegah Pi yang tidak diverifikasi melewati periode KYC 6 bulan bergilir untuk bermigrasi ke mainnet, sehingga menciptakan terlalu banyak ketidakpastian untuk open network dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pionir, dan sebaliknya membebaskannya untuk ditambang oleh pionir lain yang telah di KYC di masa mendatang. Selama periode 6 bulan ini, pionir harus mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet. Kami akan segera merilis detail dan penjelasan lengkapnya. Tetapi penting untuk dicatat bahwa terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu tidak akan dihitung dalam 6 bulan pionir. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa semua pionir yang dapat mengambil tindakan sekarang untuk maju dalam proses ini sendiri, melakukannya sesegera mungkin. Dan semua pionir manusia sungguhan berhasil bertransisi ke mainnet. Dan bahwa setiap Pi yang diperoleh oleh skriptor, bot, atau akun yang ditinggalkan tidak dimigrasikan ke mainnet dan sebaliknya dibebaskan untuk ditambang oleh pionir sungguhan di masa mendatang. Persiapan blockchain testnet dan mainnet. Seperti yang dijelaskan dalam blok pembaruan node baru-baru ini. Untuk mempersiapkan node untuk jaringan terbuka. Selain sinkronisasi dan peningkatan versi, penting untuk membuat mekanisme yang memungkinkan node untuk beralih antara blockchain testnet dan mainnet. Testnet baru dibuat untuk mengembangkan dan menguji mekanisme peralihan jaringan yang akan digunakan ketika node perlu bertransisi ke mainnet. Hal ini memastikan bahwa aplikasi node dan beaconnya dapat menangani operasi di salah satu blockchain, memberikan transisi yang lancar dari testnet ke mainnet. Baca blog pembaruan node untuk mempelajari lebih lanjut tentang perubahan testnet yang akan datang, transisi dan rencana pengujian, serta informasi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update info